Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome back to my channel OT Online Teacher TV. Kali ini bersama saya Desu, kita akan membahas tentang sejarah Indonesia atau sejarah wajib untuk tingkat SMA dan SMK. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, agar kami semangat membuat konten lebih baik lagi, terus support channel kami. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video ini sampai habis guys. Oke, langsung saja kita mulai materi. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Berikut adalah beberapa teori atas masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama, ada teori Brahmana. Yang kedua, teori Ksatria atau para prajurit. Yang ketiga, ada teori Waisa atau para pedagang. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada teori arus balik. Mari kita bahas satu persatu teori-teori tersebut, dimulai dari yang pertama, teori Brahmana. Teori ini menjelaskan bahwa Hinduisasi atau masuknya kebudayaan Hindu-Buddha itu tidak lepas dari peranan kaum Brahmana atau para pendeta dari India. Tokoh dibalik dari teori Brahmana ini bernama J.C. Vandler. Beliau mengatakan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha atau Hinduisasi sendiri disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Siapa sih kaum Brahmana ini guys? Kaum Brahmana adalah kasta tertinggi dari Caturwarna. Mereka adalah para pendeta di India. Pendapat Vandler ini tidak sembarangan guys. Pendapat ini didasari atas penemuan prasasti yang berbahasa Sanskerta dan bertuliskan huruf Pallava. Bahasa Sanskerta dan tulisan huruf Pallava ini hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, adanya kepentingan penguasa yang mengundang para kaum Brahmana untuk melaksanakan upacara keagamaan. Contohnya, upacara inisiasi yang dilakukan oleh kepala suku bertujuan untuk mengangkat mereka menjadi golongan ksatria. Berikutnya ada teori ksatria. Teori ini menyatakan bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para prajurit India. Tokoh di balik teori ksatria ini bernama R.C. Majumdar. Beliau berpendapat munculnya kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para kaum ksatria atau para prajurit dari India. Para prajurit diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara. Namun, teori yang dikemukakan oleh R.C. Majumdar sendiri tidak disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Sejauh ini belum ada arkeolog yang membuktikan adanya ekspansi para kaum ksatria ke kepulauan-kepulauan Indonesia. Berikutnya ada teori Waisa. Teori ini menyatakan bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para kaum pedagang. Tokoh pada teori Waisa ini bernama N.J. Krom. Beliau berpendapat masuknya kebudayaan Hindu-Buddha tidak lepas dari peran kelompok-kelompok para pedagang. Pada awalnya, mereka berniat hanya ingin berdagang. Namun, karena mereka melalui jalur pelayaran dan hanya mengandalkan sistem angin dan kondisi alam, sehingga ketika kondisi alam tidak memungkinkan, mereka kemungkinan harus menetap di suatu wilayah. Ketika mereka menetap inilah, mereka mulai memperkenalkan kebudayaan Hindu-Buddha. Bahkan, ada yang melakukan perkawinan guna mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha. Teori yang keempat adalah teori arus balik. Teori ini menjelaskan bahwa masuknya kebudayaan Hindu-Buddha itu merupakan peranan dari bangsa Indonesia sendiri. Dari teori arus balik ini adalah masyarakat Indonesia sendiri yang datang ke India untuk mempelajari kebudayaan Hindu-Buddha dan setelah kembali mereka mengajarkan dan memperkenalkan kebudayaan Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Nah, tokoh yang menguatkan teori ini adalah S.D. Kabus. Dia menyatakan bahwa
Proses Indonesiasi di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh kelompok tertentu, contohnya kaum terpelajar dan tertarik dengan kebudayaan Hindu-Buddha dan memperdalam kebudayaan tersebut di India. Dan setelah kembali, mereka memperkenalkan kebudayaan tersebut kepada masyarakat Indonesia. Nah, kebudayaan tersebut sangat berpengaruh terhadap kebudayaan lokal Indonesia. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang sudah menonton, kurangnya mohon maaf. Tetap semangat, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.